Ya gue siaran sih harus ya. Iya. Oke sih masuk ke final gue nggak nge-podcast dulu deh Kenapa gitu? sampai off season sampai kita bahas draft dan lain-lain aja. Kenapa gitu? Karena males bahasan kita kayak gini terus. Iya akan ngulang-ngulang lagi ya. Bahasan kita dari minggu lalu ini sama, cuman kejadiannya beda. Iya. Atau kalau berdoa aja Knicks sweep, oke sih. Enggak, masalahnya ini Iya. akan terjadi sama New York Knicks seandainya OKC yang maju ke final. Iya akan jadi yang dan sama. Gue Iya. sebagai seseorang yang sangat suka sama Charles Oakley, Charles Smith, Mason, sama Anthony Mason, sama Patrick Ewing, sama John Starks. Ini core-nya New York Knicks pertama kali masuk ke final. Sebelum yang 99, lihat mereka kalah 2 kali di final, masuk lagi ke final. Kalau dijorokin kayak gini sama wasit, gue jujur gue nggak mau bahas tentang itu sih. Iya mager ya. Selainnya emang serinya fair dan seru, oke lah. Tapi kalau oke sih masuk ke final dan kayak gini gue nggak mau nge-podcast. Ya nih banyak lah ya kita mau bahas nih mumpung baru besoknya nih kan request kalian tuh masalahnya gini, setiap kali kan kita tuh sekarang dibilang podcast telat tuh Paul, kan gue episode kemarin sama Reinhard juga jadi pas gue ngomongin sama Reinhard kan fans oke sih kebetulan hari itunya tayang game keempat. Nah gue tuh bilang di game ketiga sebenarnya oke sih ini udah mulai nge-crack codes-nya Spurs, yaitu adalah dia bikin emosi Stephen Castle. Dia bikin emosi dan abis itu gak lama Draymond Green itu nge-tweet, gue bilang katanya Draymond Green tuh ngomong soal ini OKC ini secara ini garis besarnya ya, OKC ini secara gak langsung sudah mulai menemukan gimana celahnya menghancurkan San Antonio Spurs dengan merusak ritme San Antonio Spurs lewat Stephen Castle, dimana dikasarin Stephen Castle emosi. Nah Steph Curry itu katanya Draymond Green itu kalau setiap playoff dan NBA Finals ada kali kayak 20 kali atau 30 kali jersinya ditarik sama defender. Tapi dia gak boleh marah Paul, kata Draymond Green, karena dia yang bawa bola. Biasanya yang jadi playmaker atau yang ngebawa bola adalah orang paling penting di tim lo, which is lo gak boleh emosi. Ya mungkin di situ posisinya Draymond Green aja yang emosi, tapi Steph-nya jangan deh gitu. Karena lu harus tetap fokus in game, lu nggak boleh kebawa emosi. Nah Stephen Castle di game ketiga itu mukanya tuh betenya tuh berasa banget gitu. Dan akhirnya udahlah mainnya hancur-hancuran dan akhirnya dia kalah. Nah gue bahas itu. Nah di game keempat pas itu tayang ternyata Spursnya menang telak lagi gitu. Muka Steph Castle gimana di game keempat? Bahagia. Apakah dia ceria, bahagia, ketawa-ketawa? Enggak kan? Enggak, tetap kayak gitu. Kayak gitu. Jadi intinya dia mukanya bete. Gue sih tidak melihat itu. Ini kayak terakhir gue podcast berarti 2 episode yang lalu sama lo. Gue bilang ada satu hal yang gue suka dari tim ini. Emosi mereka tidak pernah terlalu tinggi atau rendah, dalam arti menang 1 game di sebuah seri pun, nyolong game pertama pun, melalui double overtime pun, mereka tidak merasa wah udah nih kita juara sih tahun ini. Ini adalah disiplin yang gue rasa mungkin diturunkan dari eranya Greg Popovich dan organisasi yang hebat ini sudah menjalankan hal ini yang kadang-kadang hasilnya juara, tapi lebih sering lagi hasilnya sedikit short, mau itu sampai final atau kalah di playoff. Ada pun musim-musim beberapa, walaupun jarang sekali untuk organisasi ini, di mana mereka nggak masuk ke playoff. Musim sebelum dapat Wembanyama contohnya. Jadi apapun yang terjadi sama San Antonio Spurs, gue lihat mereka adalah salah satu tim yang emosinya sangat stabil. Jadi kalau lu bilang, Steph Castle kelihatannya bete, gue nggak lihat itu. Gue melihat bahwa dia take his job seriously aja. Ini bukan tempatnya buat gue bercanda dan kiki sama kayak OKC Thunder gitu yang bercanda-bercanda atau tiktokan gitu. Ya ini bukan dari gue ya. Ini hal-hal yang kita sering melihat di sosial media juga dan liputan tentang tim ini. Di mana kalau OKC yang gue lihat, dan bukan hanya gue, gue cuman menyampaikan banyak klip yang kita melihat saat lagi menang. Bisa nyela-nyela atau nyindir, di mana Austin Reeves lagi komplain sama wasit terus diketawa-ketawain, sangat ngumpul-ngumpul di belakang pas interview. Wembanyama tadi tapi juga masalahnya kan? Kalau kalah, lu tidak bisa melakukan hal yang sama kan? Jadi kalau ini kepribadian gue ya Mal.
Kalau gue di sebuah kompetisi, gue lebih prefer attitude gue lebih datar aja. Kenapa? Karena ada momen di mana kita akan di atas dan kita lagi leading atau menang, tapi nanti ada momen yang kita kalah dan gue nggak mau malu sama di depan orang-orang di mana pas gue lagi menang gue over selebrasi, tapi nanti pas gue kalah gue yang wah enak nih, karena gue udah kebanyakan gaya sebelumnya. Itu gue pribadi ya, gue bukan gue bukan mengkritik karakteristik orang, tapi ini karakteristik tim ini. Gue kasih sebuah contoh. Ada tradisi di mana crowd di OKC tidak akan duduk dari tip off sampai field goal pertama dicetak. Oke, di game pertama mereka berapa lama berdiri? Hampir 3 menit malah. Berjalan hampir 3 menit atau 3 menit lewat dikit ya baru akhirnya mereka duduk. Tahu nggak lama-lama? Karena gue yang siarin game itu kan, gue yang awkward sendiri mal ngeliatin kayak berdiri terus. Gak enak juga nih kita mau berdiri berapa lama gitu. Tradisi itu artinya apa? Dan sorry kalau ada fansnya OKC boleh koreksi ke gue, karena gue nggak ngerti tradisinya mal. Mungkin gue Google aja kali ya, tapi gue nggak ngerti kayak artinya tuh apa. Kalau gue dan gue kan siaran sama Rocky. Rocky sama gue interpretasinya beda. Kalau gue interpretasinya adalah kita saking pedenya karena kita saking jago di kandang gue sendiri, kita akan duduk saat tim kita cetak field goal pertama karena kita nggak akan butuh lama untuk melakukan itu. Jadi kita kasih support dari awal, kita berdiri nih respect untuk tim kita karena nggak lama lagi juga kita akan duduk. Tapi seandainya kelamaan mereka nggak cetak poin udah 7-0 tiba-tiba untuk tim lawan di kandang sendiri, mereka tidak boleh dong break the own rule gitu, break the own tradition. Tradisi ini berjalan ya kita harus tetap berdiri. Tapi lama-lama kan semutan kali nggak tahu. Nggak maksud gue ngerti nggak sih? Gue yang awkward nontonnya mal kayak lu mau berapa lama berdiri kayak gue yang bukan sendiri. Malu tapi ngerti kan rasanya kayak tradisi yang harusnya keren kok jadi nggak keren. Oke, ini jarang terjadi. Oke sih emang rata-rata emang bisa buka dengan sangat cair di awal pertandingan. Tapi terutama apa artinya tradisi ini? Dan tolong kalau ada yang ngerti, gue bukan nyela atau jelek-jelekin, gue ingin lebih mengerti aja. Interpretasi lo itu tentang tradisi itu tuh apa dan kenapa itu dilakukan? Apa bikin intimidasi untuk tim lawan? Bisa jadi nggak apa-apa. Kan kita ada trik-trik untuk fans mengintimidasi lawan dan itu wajar di profesional olahraga. That's why kita punya game di kandang dan game yang bertandang. Saat lo bertandang di kandang lawan lo harusnya lo kena intimidasi lah. Dan ini mungkin taktik. Nggak apa-apa kalau emang sesimpel itu. Mungkin gua nggak sedalam itu untuk mengerti artinya apa. Tapi dengan gua ngertiin itu, di mana mereka tidak bisa cetak poin di game pertama selama 3 menit, gue jadi merasa kayak, wah gak enak juga ya punya tradisi yang kalau seandainya it doesn't work at this time, yang sekali-sekalinya it doesn't work, kita dikena serangan mulu, wah jadinya agak little bit silly atau awkward aja sih kita melakukan tradisi ini dan kita harus tetap jalani. Nah ini kenapa gue panjang lebar ngomong ini, karena gue balik lagi ke San Antonio Spurs, gue tidak lihat ada special handshake lah atau jogedan khusus selebrasi dari mana. Ada teriakan yang sadar Keldon Johnson atau Steph Castle waktu ngedang di Isaiah Hartenstein teriak juga. Tapi menurut gue itu reaksi wajar, reaksi animal instinct lo yang kayak lebih kayak oke gitu dikeluarkan. Habis itu back to business gitu. Tidak ada overly celebrate setelah kemenangan. Kekalahan pun mukanya juga menurut gue nggak jauh beda sih dengan kemenangan. Nggak ada yang dan ini mungkin disiplin yang diinstil oleh Popovich dan keturunan dia ya, hierarki dia di organisasi ini. Jadi kalau gue bilang kayak balik lagi antara game kedua, ketiga dan keempat, bedanya adalah performance mereka dan menang dan kalah, dan yang pasti lo akan bedah yang lain-lain juga hal-hal di luar permainan yang terjadi. Tapi di luar itu gue tidak melihat ini di luar mereka tembak bolanya masuk atau enggak ya. Kalau itu kan ya out of your control lah, kalau perform baik atau enggak ya itu ya udah, itu namanya up to the basketball gods. Kita udah tahu kan tiba-tiba satu pemain bisa 41 poin di Wemby di game pertama, tiba-tiba next game dia bisa 11 poin atau 15 poin. Those are things, itu kenapa kita nonton olahraga. Tapi apa yang gue lihat dari attitude mereka, kayak Steph Castle dibuat frustasi, enggak. Steph Castle ini bukan ball handler murni. Jadi dia seandainya disuruh jadi megang bola karena di Aaron Fox sama cedera, Harper lagi. Ya dia akan melakukan turnover 5 kali, 7 kali. Ini hal yang bisa di-expect karena dia main di tahun kedua.
Dia bukan seorang point guard murni. Jadi seandainya dia digeser lagi kayak hari ini turnovernya adalah beberapa tapi sudah menurun karena De'Aaron Fox yang akan mengatur temponya. Ya. Dan tidak benar lo bilang tidak ada tokoh Draymond Green untuk menjadi banteng ya namanya ya. Ya bantalan lah. Ya, jadi dia buffernya untuk kalau ada yang sesuatu ya dia yang akan pasang body. Ya jangan si Steph-nya yang marah tapi San Antonio Spurs ada tapi Bismack Biyombo baru masuk nih 1 menit terakhir sama Mason Plumlee. Ngerti kan maksud gue? Kayak Draymond Green tuh starter, dia ada di situ selalu dan dia di situ untuk melindungi pemain-pemain lain, dia pasang body. Kalau ada yang mau ribut, dia yang akan dihujat nggak apa-apa. Dia senang jadi orang jahat. Mereka benar, gue setuju. Mereka butuh tokoh kayak Dillon Brooks atau Draymond Green. Kalau ada sebuah tokoh, tapi I don't know if that's going to work. Karena ingat Dennis Rodman pun pernah main di Spursnya eranya Popovich, dan itu gagal total mal. Dan seorang karakter yang terlalu liar, nggak cocok di Chicago Bulls 3 kali juara sama Jordan bisa dibawa kendalinya Phil Jackson karena Phil Jackson tidak ingin mengendali dia. Justru Phil Jackson membiarkan dia, ini out of topic sedikit, membiarkan dia menjadi karakter diri sendiri kan. Di tengahnya playoff seri mau ke Las Vegas berangkat dong. Entah Rico dia pasti dia inget game keberapa dan seri yang mana, tapi berangkat kan, berangkat balik lagi, tidak ditegur, tidak kena suspend atau apa. Tapi karena itu dia jadi become the best Dennis Rodman. Di mana dia di San Antonio Spurs harus mengikuti sistemnya Spurs, gagal acting up, bertingkah, lepasin sepatu di sideline kayak hal kayak gitu kan. Jadi gue merasa apakah ada tokoh seperti itu di San Antonio Spurs akan membantu di permainan seri seperti yang kita sedang menyaksikan lawan OKC Thunder. Gue rasa iya, tapi gue juga ngerasa selama ini kita belum lihat San Antonio Spurs punya karakter seperti itu dan dijalankan dengan baik. Ya, nah tadi tipis dulu sebelum tadi yang berdiri gue masih mau komentarin Wemba sama Stephen Castle, tapi yang tadi soal berdiri sih memang kalau lu masuk lapangan semua orang berdiri terus nggak duduk-duduk agak serem sih jujur. Ini jadi agak. Tapi kalau lo running 9-0 di awal pertandingan itu atau 15-0 lo bakal ekstra puas nggak? Berdiri aja sana terus tuh. Iya, pasti gitu. Kenapa lo nggak bisa duduk? Iya kan maksud gue tuh gitu. Jangan sampai tradisi lo yang harusnya menjadi kebanggaan atau intimidasi malah blunder, malah jadi kena ke lo sendiri karena malu kan lo nggak bisa duduk tuh, capek nggak kaki lo? Mereka bisa bacot balik kan? Ya, terus tadi soal ekspresi muka gitu ya. Tadi kita bahas soal ekspresi yang lu bilang, ya memang Stephen Castle tidak ada perubahan soal ekspresi muka gitu ya, kecuali dia nombok. Emang gitu. Mukanya emang kelihatan kayak bete aja. Iya, kayak IT Isaiah Thomas. IT. Nggak, tapi memang itu ya, gue pernah mention ke lu juga Paul soal ketika tim main basket lagi memimpin, bukan lu sama Rocky, Bung Econ sama Bung siapa lagi? Adrian main basket. Dari main basket, mereka itu di game 1 ketika double overtime itu, mereka tuh yang gue selalu cerita sama lu bahwa dia selalu mention Wemby is always smiling, dia selalu ngomong kayak gitu kan. Dimana di situ Wembanyama tuh benar-benar have fun dan dia ketawa, dia senyum terus gitu. Dia kalah dia senyum apa segala macam sampai akhirnya dia nembak dari logo 3 point dan akhirnya udah di end lah gitu. Nah itu tuh kelihatan banget ekspresi muka Wembanyama dan itu selalu di-mention he's always smiling gitu. Nah di game kedua ketika mereka kalah gitu ya, itu tuh kelihatan smilingnya tidak ada. Nah itu tuh berasa di gua gitu. Even selain reboundnya selalu di bawah 10 ketika Spurs kalah gitu ya, tapi ketika Spurs menang reboundnya di atas 10 ke atas secara statistik, tapi ekspresi muka itu kelihatan. Nah itu makanya ketika gue nobar sama Iril, dan lu shout out juga kan, itu ada yang lagi ada nobar, gue denger tuh dalam hati gue, Iril kita di mention walaupun tipis-tipis kan berani tuh nyebut kita, Kemal Palevi lagi nobar, berani itu dalam hati gue di mention nih. Kita ketawa-ketawa berlima di belakang yang lagi nobar, bang di mention bang, iya di mention Paul. Terus habis itu di situ kelihatan bahwa ketika dia dijatuhkan 2 kali dan dia mau mukul si A.J. Mitchell, karena memang ada dorongan sedikit lah, kelihatan dari pinggang ada dorongan sedikit, dan itu wajar, tensi tinggi, terus dia agak marah terus dilindungi tuh wajar gitu. Walaupun itu bukan Spurs banget, kalau itu Detroit Pistons nggak apa-apa tuh, ngamuk emang, atau Indiana Pacers gitu yang udah ada cikal bakalnya gitu. Tapi ini ketika Spurs ngamuk-ngamuk itu, disitulah kata Draymond Green, nah ini keywordnya di situ. Oke sih, akhirnya memaksa San Antonio Spurs untuk mencapai tingkat emosi dia paling tinggi sehingga mereka bikin foul yang harusnya nggak perlu dibikin, Paul. Oke. Kayak misalkan Stephen Castle hari ini gitu, dia foul trouble gitu.
Stephon Castle selalu foul trouble. Itu dia masalahnya. Nggak cuman pas lagi kalah. Makanya dia yang diincar, Paul. Karena dia bisa selalu ngambil hal kayak misalkan dia mau steal bola yang sudah jauh. Menurut gua kan itu unnecessary gitu. Maksudnya untuk lu ngambil, ngapain lu ngejar SG, orang udah jelas jauh, ngapain lu tarik-tarik lagi. Kan gue juga melihat ada poin di mana dia ingin deny bola terhadap, jadi nggak semuanya itu dia coba steal. Ada 2 kali minimum yang dia terjadi foul bahwa dia kena membentur tubuhnya Shea karena dia ingin mendeny bolanya sebelum bolanya nyampe atau ditip. Dan jangan melihat berapa kali dia fouling, tapi lihat berapa kali dia berhasil. Karena gue lihat berkali-kali itu di bola ditip, tapi bolanya kembali ke OKC karena kena tangan dia terakhir. Tapi dia berkali-kali tip bola itu mal. Jadi untuk dia kepancing untuk melakukan itu, gue tidak akan insting dia tuh sangat baik sebagai defender. He's one of the best perimeter defender. Sama jadi Dylan Harper. Seandainya dia kena foul agak banyak itu wajar. Kepintarannya rotasi Mitch Johnson untuk menggantikan dia dan kapan akan digantikan, kapan harus dimasukin lagi. Itu tugasnya pelatih aja. Gue nggak akan nyalahin Stephon Castle untuk mendeny bola Shea karena gue melihat 30 poin dia berapa field goal? 6 kalau nggak salah. Lo boleh siapa SGA? Ya kan sisanya free throw kan? 6 dari 15 jujur. Lo aja bisa lebih segitu sih, 6 dari 15 gue yakin mal. Ya ini kita ngomongin MVP ya, gue bukan jelek-jelekin Shea, tapi kan MVP kita expect-nya dia di atas 30 poin nih akhirnya. Tetap aja lo lihat field goal 6 dari 15. Berarti shot attempt dia pun yang dia dapat tidak sebanyak itu, dan yang dia dapat 15 pun hanya masuk sekitar sepertiganya. Ya Kobe pernah 28-52 Paul. Allen Iverson juga. Maksudnya itu kita di luar pembahasan itu juga ya. Memang SG hari ini kebanyakan free throw, which is enggak apa-apa juga. Karena memang itulah kemampuan seorang SG ya. Cuma dan banyak free throw itu datang kalau belum nggak nonton gamenya, belum mungkin mikir dia flopping sana sini lagi. Ada beberapa, tapi gue masih bisa terima dalam arti banyak tim yang melakukan hal ini juga kok dan manfaatin situasi. Enggak yang se-vulgar itu sampai gue nggak bisa terima. Bukan hal itu yang gue nggak bisa terima. Ada hal-hal lain yang kita akan bahas. Tapi dari free throw-nya itu datang karena mereka udah masuk ke bonus situation itu cukup cepat mal. Dan setiap kali itu kena fouling, kebetulan pas Shea lagi mau terima entry pass atau apa kena fouling, dia nembak 2 kali. Bukan karena dia lagi mau lay up terus jatuh-jatuh. Emang kebetulan udah bonus sih. Banyak mal tim foulnya kayaknya. Kalau gak salah quarter ketiga dan 4 tuh udah mencapai 9 atau 10 untuk setiap quarter untuk San Antonio. Jadi emang banyak. Free throw tapi masuk semua kan SG masuk kan? Juga, kalau gak salah 1 yang gak masuk deh. 16 dari 17. Nah itu dia karena even seorang LeBron aja di saat-saat krusial free throw-nya sering gak masuk gitu. Jadi memang untuk masukin free throw di saat playoff dan tensi tinggi itu, bahkan Keldon Johnson, terus siapa lagi sih? Hari ini dua-duanya bagus. Iya kan? Free throw-nya. Hari ini dua-duanya bagus. Yang tidak bagus, coba gue cukup hafal statistiknya. Dari sisi offensive rebound, enggak satu yang lebih melebihi. Turnover kalau nggak salah sama 16-17 sama persis kalau nggak salah. Kalau salah 15-15 something like that lah. Gue coba melihat selisihnya apa. Jelas bench points karena bench points Alex Caruso kembali 20 plus point di pertandingan ini. Tapi kan itu bisa di offset dengan kalau starternya sih satu tim lebih banyak cetak poinnya. Tapi lo lihat hari ini Devin Vassell, De'Aaron Fox sampai ke quarter ketiga, menengah quarter ketiga baru mulai masuk tembakan. Sebelumnya 1 dari 9 mal. Sampai akhirnya dia selesainya kalau nggak salah ujung-ujungnya 5 dari 14 atau sampai 6 dari 14. Tapi awalnya emang cukup buruk. Steph Castle pelan-pelan emang udah di atas 20 poin. Victor Wembanyama 5 kali 3 point gak ada yang masuk. Hal-hal kayak gitu. Cek offensive reboundnya untuk Wembanyama. Reboundnya dikit banget malah hari ini. Di bawah 10 ya. Nah, jadi gue bisa bilang dengan tanpa kontroversi yang nggak tahu lu mau kan bahas atau enggak. Gue sih sebenarnya jujur ada malas itu bahas. Gue juga males ya. Tapi dengan kontroversi di luar itu semua, sih seharusnya tetap menang pertandingan ini menurut gue di mata gue. Karena San Antonio tidak main cukup baik melawan juara bertahan untuk bisa memenangkan game ini ya. Gue gak akan ngomongin seri ini. Game 5 harusnya Victor Wembanyama main lebih baik.
Dan Devin Vassell harusnya main lebih baik. Keldon Johnson sempat menggendong mereka di kuarter ketiga agar tetap dekat. Tapi Steph Castle juga cukup gendong karena foul trouble. Tapi not enough. Dylan Harper harus main lebih baik lagi. Dia sempat turnover dari awal udah 4 kali turnover, baru 1 field goal gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu kayak. Nah itu gue mau bahas tuh. Tapi soalnya ini berhubungan sama Divock sih. Cuma tipis saja karena masih supaya nanti kan kalau Divock sama Dylan Harper pembahasannya agak beda ya. Yang tipis tadi soal emosi dikit. Kenapa gue akhirnya mengstempel oh iya nih kayaknya kekurangannya Spurs ini soal tadi ada yang bengalsnya, nggak ada yang bengals banget gitu yang kayak Draymond Green, Dennis Rodman-nya gitu. Gue baru nyadar di situ bahwa OKC nge-push gimana caranya emosinya Spurs tuh nyampe ke emosi yang paling tinggi sampai mereka mau berantem. Dan itu tidak dilakukan oleh pihak Spurs. Dan akhirnya tadi baru kejadian ketika Plumlee sama Bismack Biyombo dibisikin sama Wembanyama. Kita gak tahu apa yang dibisikin sama Wemby ya. Ketika blablabla terus habis itu dikasarin lah Jared McCann. Nah di situ gue nyadar Paul bahwa sebenarnya kayaknya kekurangannya di situ mungkin. Ya kan ada komen. Iya kan lucu banget. Ada komen dalam tanda kutip. kan semua orang bilang apa yang bisikin sama Wemby. Ada komen salah satu top komen tulis get the fruity one. Iya get the fruity one lucu banget. Itu lucu banget. Paling atas tuh. Paling atas komennya. Si paling maskulin tuh lo ajar. Makanya pakai kutek-kutek kan. Apa sih sebenarnya that's not really a problem. Iya joget-joget doang kerjaannya pakai kutek gitu-gitu. Tapi emang akhirnya karena McCann yang paling nyala di situ dan McCann tuh setiap di game 3 dia paling nyala, dia ngegendong OKC dan menang. Di game 5 juga termasuk dia dan Caruso yang menggendong OKC dan akhirnya menang. Kayaknya kita tuh harus ada ini dah, kayak ada apa ya bahasanya kalau war, physical war kali ya jatuhnya ya. Kayak kemarin kan Stephen Castle tuh kita digituin, balikin terus kata Plumlee tuh buak satu kali. Ini kan gue udah ngomong dari awal iya. Dari awal serinya Lakers kan Mal. Iya. OKC akan terus-terusan melakukan ini seandainya tidak akan di-calling. Iya benar. Dan gue ini di luar orang, kalau lo mau pikir ada konspirasi lah Tony Brothers bla bla bla, terserah. Iya. Intinya selainnya lo akan tiup, mereka akan tetap melakukan itu. Terus by the way kebanyakan gue bisa bilang gue dapat misalnya 50 DM. 49 itu semua marahin wasit. Tapi ada satu tidak ada kayak ngebelain. Sempet gue nggak tahu ya intonasi, gue nggak mau tebak intonasi tapi mungkin sedikit kena kali ya lihat post-post yang gue repost adalah post-post yang kebanyakan wasit. Orang iyalah either about wasit. Dan itu jelas karena gue calling game itu Mal. Gue pun rada bingung callingnya kayak oh ini bukannya Rocky pun kaget kayak waktu di challenge kita udah tebak bahwa ini pasti di challenge. Dan ada yang sempat yang ke komen ke gue bahwa challenge itu hanya bisa dilakukan saat ada timeout bang. Gue bilang enggak juga. Jadi ada sebuah trik yang sering dilakukan oleh coach. Kalau mereka belum yakin ini mereka akan challenge, mereka akan tarik orang suruh sub ke meja dulu. Jadi at that time, waktu dia belum ngambil keputusan untuk challenge, dia suruh Stephen Castle, kalau nggak salah lagi kena foul trouble, suruh Stephen Castle ke meja official. Di situ di meja official dia minta sub dong. Di bola mati dia minta sub, akan butuh waktu sedikit, dia sambil nunggu ke asistennya, asistennya bilang yes, itu goaltending gitu misalnya. Dia itu mau di challenge, baru dia mengindikasi bahwa dia ingin challenge otomatis akan ngambil timeout dulu kan. Disitulah tidak diberikan. Jadi kalau alasannya adalah ya tapi kan dia nggak calling timeout dulu, sering sekali itu tidak terjadi kok. Justru mereka kayak ngulur waktu, emang trik-trik doang buat ngulur waktu. Gue mau ganti pemain dong, karena mereka takut ngangusin timeout sama challenge-nya kalau emang nggak oke untuk diambil. Dengan cepat tim di belakang dengan tab-nya atau iPad apapun itu internet bagus tuh di gedung itu pasti langsung bisa di replay. Cepat tuh. Langsung dikasih tanda dia gini. Dan di situ baru timeout diambil, biar nggak sia-sia gitu ngambil yang lu lumayan yakin akan menang kan. Jadi kalau dibilang alasannya karena dia belum ngambil timeout, emang itu sering terjadi kok sama pelatih. Mereka akan meminta untuk substitusi pemain dulu agar selainnya emang coachnya lihat sendiri dan dia yakin ini mau di challenge. Selain itu ada banyak hal-hal yang gue post lah mengenai bola terakhir kena kakinya Chet atau McCann yang giniin Harper, terus dia nyampe depan, terus dia sodorin pantatnya tapi dia yang jatuh ke depan. Jadi itu kalau lu replay, kalau lu lihat di real time, emang kelihatannya kayak Harper emang dia pinter, dia ngerem terus Harper nabrak dia dari belakang. Tapi setelah lu nonton replaynya berkali-kali Mal, emang aneh sih. Dia berhenti
pantatnya dimundurin ke belakang, tapi dianya loncat ke depan. Kayak Harpernya sebenarnya nggak ngena dia segitu keras juga kalau lo nonton. Jadi ya banyak hal yang janggal. Tapi kenapa? Ada mal yang belain. Gua nggak perlu sebut namanya. Fans garis keras. Apa katanya? Kayak Iril sama Reinhardt lah kayak. Tapi kalau Iril dan Reinhardt, gue mesti melihat mereka tuh terima kok, mereka terima. Mereka basketball analyst. Dalam arti mereka adalah basket terlebih dahulu. Opini mereka, tapi mereka karena mereka pernah siaran juga, jadi mereka tahu bahwa opini gue bisa compartmentalize opini gue untuk memberikan analisa yang paling netral lah. Karena kita harus bisa netral juga kan. Kalau ya temen gue yang ini dia nggak inilah nggak netral. Wah, belain mal. Kayak dia tuh bangga dengan ada fans OKC menggunakan cewek-cewek pakai baju apa sih sebutannya apa? Oh ini perawat, nurse kan? Bukan. Oh iya yang gereja kan? Di gereja. Iya. Bukan perawat. Apa? Suster. Bukan. Apa sih itu ya? Ini biarawati. Oke, itu ya biarawati. Gue nggak tahu kata-katanya. Sorry maaf. Intinya biarawati. Itu rumah sakit. Iya, dari gereja kan. Salah, iya. Kan itu sempat viral. Terus ada Wemby dibikin pakai AI. Kalau mau menghentikan dia hanya bisa berdoa doang. Terus ada sebelahnya ada nan semua. Terus dia dengan bangga membanggakan bahwa di OKC, di kandangnya OKC ada orang-orang datang pakai baju nan. Itu mah bagi gue bukan trolling sih, kayak ya Nora aja, bukan Nora apa sih ya, kayak mau nyontek atau apa sih, gue nggak ngerti bercandaannya kayak. Kenapa lu datang pakai baju itu? Iya maksudnya gue nggak ngerti itu sindiran atau lu cuma niru atau apa, gue nggak ngerti. Kalau itu seharusnya kayak celaan atau intimidasi, gue juga nggak ngerti. Atau atau mereka misalnya teriak refs you suck gitu, kayak come on man, itu gak perlu dibahas dah. Atau mereka teriakin flopper pas Wemby lagi nembak free throw, ada chanting flopper gitu. Itu kan buat SGS. Dia bangga dengan itu, bilang itu level trolling yang sangat tinggi katanya. Kayak come on man. Really? Emang kalau di teori stand up tuh ada Paul, kalau lu mau menjelekkan orang lain lu harus jelekin diri sendiri dulu. Nah jadi sebenarnya kan referee Sak sama flopper tuh menjelekkan OKC-nya dulu. Makanya gue mikir apa salah high level itu sampai gue nggak nangkep, karena tahu kan ada yang bikin bercandaan tapi nggak gitu lucu, tapi aduh ini rada nggak lucu atau gue nggak ngerti ini bercandaannya. Ya kotanya nggak ada hiburan lain Paul. Hollywood juga besar. Oke lah, di luar itu gue ngerti fans akan dukung timnya. Iya pasti mati-matian lah. Tapi masih ada juga mal yang sebuta itu, di mana dia emosi kayak, lihat tuh gila banget si Bismack Biyombo sama Plumlee mainnya kasar gitu. Padahal buat gue sih rasain. Akhirnya lo gak enak kan digituin. Lo bisa nyicipin dikit apa dengan apa yang lo selama ini lakukan. Iya. Terus gue bilang, well at least mereka nabrak kayak cowok, gak jambak-jambakan juga, gak dibales. Iya. Ya maksudnya lah Izzy Mitchell jelas-jelas dorong ya, kan. Ngerti kan maksud gue kayak ya di game sebelumnya lo ngelakuin, lo gak bahas itu sama sekali. Iya. Jadi ada lah yang dibutakan pasti ada. Lo kan gue nge-tweet juga tuh soal gue capek lihat OKC menang lewat wasit. Lu rame juga yang belain banyak, yang mencela gue juga banyak juga. Gini deh, gue siaran sih harus ya. Iya. Oke sih masuk ke final, gue nggak nge-podcast dulu deh. Kenapa gitu? Sampai off season, sampai kita bahas draft dan lain-lain aja. Kenapa gitu? Karena males bahasan kita kayak gini terus. Iya, akan ngulang-ngulang lagi ya. Bahasan kita dari minggu lalu ini sama, cuman kejadiannya beda. Iya. Atau kalau berdoa aja Knicks sweep, oke sih. Enggak. Masalahnya ini akan terjadi sama New York Knicks seandainya OKC yang maju ke final. Iya, akan jadi yang sama. Dan gue sebagai seseorang yang sangat suka sama Charles Oakley, Charles Smith, Mason, sama Anthony Mason, sama Patrick Ewing, sama John Starks. Ini core-nya New York Knicks pertama kali masuk ke final. Sebelum yang 99, lihat mereka kalah 2 kali di final, masuk lagi ke final. Kalau dijorokin kayak gini sama wasit, gue jujur gue nggak mau bahas tentang itu sih. Iya mager ya. Selainnya emang serinya fair dan seru, oke lah. Tapi kalau oke sih masuk ke final dan kayak gini, gue nggak mau nge-podcast. Jadi ada satu yang kan lu bilang tadi, ada satu momen di mana De'Aaron Fox itu mau nutup SGA,
terus dia narik badan, terus SJ jatuh, pantat duluan ke bawah gitu, terus habis itu ternyata di calling foul di Aaron Fox. Padahal kalau kita lihat replaynya, itu ternyata di Aaron Fox udah narik duluan. Jadi bener-bener badannya SJ di sini nggak ada kena sentuhan sama sekali, cuma tangan gini dong, terus ditarik sama di Aaron Fox, terus dia jatuh, terus di calling sama wasit kan. Terus habis itu ada yang komen gini, itu jatuhnya berapa kali ya yang kayak gitu-gitu, serem juga SJ, cederanya kapan dengan jatuh begitu. Jadi ada sniper mal di gedung tuh anjing. Jago banget nembak-nembak pemain OKC jatuh mulu. Iya maksudnya gitu, jatuhnya gitu tak. Jadi tapi jatuhnya enggak nyaman gitu sih memang. Nah itu makanya ada komen netizen nih yang di luar, dia bilang, nah jatuh terus dong kayak gitu dong sampai cedera kalau bisa jatuhnya, digituin sama netizen luar ya. Baru pertama kali mendengar komen segimananya kita trash talk di olahraga. Lo tim gue, kita saling trash talk sampai panas-panasan pun. Baru sekarang gue dengar ada yang berdoain pemain ke cedera, segitu bencinya orang sekarang. Iya, bila ya. Iya kan? Gak kebayang loh mereka jadi tim yang muda, sangat berpotensi, masa depannya sangat cerah. Di dalam satu musim bisa jadi tim yang paling dibenci yang gue pernah ngerasain. Nah ini sedikit nih, di luar topik sedikit nih. Karena gue baru berapa kali 2 episode terakhir di luar podcast basket ya, bola dan F1 gue bahas ini juga. Ini tentang being asshole, Paul. Intinya itu. Gue di podcast F1 kita tuh selalu bahas bahwa lu tuh nggak bisa menjadi juara dunia F1 kalau lu nggak punya sisi brengsek dalam diri lo gitu. Dan itu di Verstappen bab itu nggak juga sih Verstappen, baik Lando misalkan gitu ya. Terus habis itu ada satu komen di mana ini nyambungnya ke Arsenal yang baru juara IPL. Netizen luar ini bilang bahwa tahu nggak kekurangan Arsenal itu apa? Percaya nggak percaya ya? Kekurangan Arsenal itu adalah terlalu baik. Mereka itu udah main cantik aja, terus habis itu udah nggak ngapa-ngapain, main bola cantik, bola-bola possession bagus gitu, dan mereka tuh baik aja gitu. Kalau baik aja nggak cukup buat jadi juara, lu harus being asshole. Dia bilang kayak gitu. Makanya ketika dia juara IPL tahun ini Arsenal, ada haram bola, ininya ada yang kayak ini dibantu wasit lah VAR. Itu hal yang ketika mereka runner up terus nggak pernah ada Paul, karena mereka main bola bener aja. Sampai akhirnya mereka tuh runner up gitu. Nah akhirnya di tahun ini mereka juara, ada haram bola, itu dibantu wasit lah, gini-gini segala semacam. Dan akhirnya mereka juara. Itu pun terjadi di Michael Schumacher, itu terjadi di Lando Norris, even Verstappen. Jadi maksud lo ini emang perjalanan OKC harus melewati? Harus dilewatin sama OKC, karena being asshole itu adalah salah satu cikal bakal lu jadi dynasty gitu. Shaq and Kobe dibenciin segitunya juga, Lakers tripit. Emang ya. Enggak. Ya, tripit 2 kalinya Michael Jordan dibenciin gitu. Banyak yang tidak suka karena mereka terlalu jago. Banyak yang tidak suka sama dinastinya Golden State, sama Steph Curry sama Kevin Durant karena tiba-tiba nambah Kevin Durant. Tapi tidak ada yang membenci mereka sebanyak yang gue lihat. Ini bukan dari gue. Buka aja timeline lo. Saat ini juga lo buka timeline lo. Karena kalau lo suka basket pasti banyak di-explore lo tentang basket. How much hate lo lihat terhadap OKC Thunder saat ini? Gue gak pernah lihat sih itu terhadap sebuah tim. Lo tau gak yang benci siapa Lakers sama Chicago Bulls? Diri mereka sendiri. Berantem mulu. Iya. Siaknya berantem sama Kobe, Michael Jordan berantem sama Scottie Pippen. Waktu Miami Heat juara banyak yang tidak suka juga. Oh ini Heat Toast nih. Tapi gak ada yang benci gitu. Kayak ini dibenciin seluruh dunia selainnya fansnya OKC Thunder. Iya. Jadi memang gak ada. Oh gini deh. Fansnya OKC Thunder, lo baru bilang kan. Gue belum lama gak ngobrol sama Irga sama Reinhardt. Mereka belain gak? Enggak sih. Oke. Berarti sampai die hard super fansnya aja gak bisa belain. Itu berarti itu tanda kan buat lo. Something's wrong. Iya. Ya ini apa mereka lo boleh jadi asshole, gue setuju sama statement itu. Lo harus punya sebuah attitude dan mereka memiliki itu tahun lalu menurut gue. Tahun ini enggak. Tahun ini agak keterlaluan sih. Dan apakah itu salah mereka? Ada juga yang bilang ke gue, ya itu kan kalau mau salahin wasit. Mereka kan melakukan apa yang mereka melakukan. Ini yang gue ngomong selama ini. Mereka melakukan itu, kalau ada pelanggaran, tolong di calling aja. Kalau lo nggak calling, ya mereka akan terus-terusan melakukan itu. Jangan salahin mereka juga. Kita akan tetap aja kayak gini. Gue akan injek kaki dia, kalau lo gak calling gue injek lagi sih. Terus aja kayak kan anak kecil. Lo gak tegur, dia lagi nakal, lo gak tegur ya lo akan nakal tuh. Semakin nakal sih. Iya. Yang asshole kan tahun ini sebenarnya James Harden sama Kenny Atkinson ya. Kenny Atkinson
Yang Esol kok kalah? Gue Esol nih tapi kok gue di sweep gitu. Kenny Atkinson kalau nggak salah baru di extend ya. Baru di extend. Berarti James Harden out. Karena salah satu dari kedua itu harus disalahin sih karena mereka kalahin di kemarin ini. Nah, gue kemarin bercandaan. Ini netizen marah sama gue padahal kita udah sempat ngobrol juga, Paul. Ketika Kenny Atkinson tidak calling time out, nah waktu di game 1 harusnya kan udah gitu panjangnya run-nya Knicks harusnya calling time out dong. Itu semua pelatih, even pelatih universitas di Indonesia aja udah tahu itu harus calling time out gitu. Kenapa sekelas Kenny Atkinson tuh nggak calling time out? Terus gue bercanda sama Reinhard, dihujat gue bilang, Hard, jadi waktu itu ada Adam Silver nelpon, jangan di time out ya, biarin aja Knicks ya, Knicks harus ke final tahun ini pokoknya. Gue udah harus ke final, gue mau duit banyak gitu, big market harus ke final gituin. Bercandaan dong, dihujat gue, apa kayak mau dikit-dikit konspirasi. Ya soalnya kayak tadi lu bilang, oke sih, ya esol, cuma nih wasit kalau lu nggak nginjak kaki nggak wajar gitu. Kenapa lu nggak peluitin itu goaltending atau bola keluar, kenapa nggak di challenge, nggak boleh gitu. Itu kan malah dapat technical foul, itu kan sesuatu yang nggak wajar untuk sekelas NBA profesional gitu. Nah sama kayak Kenny Atkinson udah jelas 18-1 run, kok nggak di calling time out, orang time out sisa 2 kok. Kena logika mana? Maksud kita jadi pelatih juga time out Paul pasti. Rui Hachimura baru 4-point play, kenapa lo tarik dia dan masukin Maxi Kleber di akhir pertandingan? Nah, kan itu kan sesuatu yang nggak wajar gitu maksudnya. Jadi kan wajar kalau kita ada ada ngejok soal Adam Silver nelpon nih, Kenny Atkinson jangan itu ya, jangan calling time out ya. Jujur, kan di timeline kita banyak kita lihat tentang skrip NBA. Oh yang itu, yang oke sih ternyata udah final bounce gitu ya. Iya di NBA Store. Iya. NBA Store tim yang final. Kalau itu kan bisa aja kesalahan teknis atau apa. Kepencet lah atau apa. Ya, tapi kalau lo bilang scripted, gimana ya? Sulit untuk referee saja yang menentukan hasil tanpa terlalu kelihatan. Oke, vulgarnya yang kita melihat game kelima ini, gue rasa kalau emang tetap fair, misalnya Mitch Johnson dikasih challenge-nya itu goaltending di calling, oke sih akan tetap menang tapi tipis. Mungkin bedanya cuma 5 poin. Menjadi game yang lebih seru untuk kita tonton. Gue pernah bahas ini juga di serinya Lakers. Gue gak rasa Lakers akan menang 1 game pun, tapi at least lebih bisa dinikmatin game-gamenya. Seperti game 4. Game 4 Lakers oke sih lebih seru lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Give us better competitive games dengan referee-nya jangan menentukan kebanyakan hal-hal yang seperti ini. Tapi hasil gue nggak ngerasa mereka bisa terlalu menentukan hasil tanpa kelihatan banget. Kalau wasit doang yang nentuin hasil, Mal. Ini basket loh, bukan sepak bola. Sepak bola mungkin lebih bisa diatur. Kenapa? Karena lu bisa kasih penalti dan 1-0 aja bisa menang. Ngerti kan maksud gue? Kayak di basket segini banyak field goal yang dicetak dalam 1 game, sulit untuk ada, ibaratnya selainnya ada kong kali kong antara timnya juga, antara pemain, ada perjanjian sesuatu. Kalau cuman wasit doang nih, dan mereka lo ditugaskan sama Adam Silver, pokoknya oke sih harus menang di 6 game. Sulit men kalau cuman wasit doang permainannya. Ngerti kan? Dan separah-parahnya mereka kita so far bilang, kita semua ngakui lah officiatingnya parah banget sekarang. Tapi tetap aja gue nggak ngerasa itu terlalu menentukan hasil akhir. Mungkin skor akhir iya, tapi hasil akhir tadi gue lihat emang first half Spurs nggak main cukup baik kok. Iya, jelek aja. Iya, nggak main cukup baik untuk mereka deserve untuk memenangkan game ini. Tapi calling-callingnya wasit yang kurang menguntungkan matiin momentum juga, Paul. Benar, gue setuju. Jadi misalkan udah single digit gitu, akhirnya jadi double digit lagi gara-gara momentumnya dimatiin, gara-gara peluit yang nggak penting gitu, atau enggak kayak dipertanyakan sama Spurs, lah kok nggak gol tadi? Itu kan sesuatu yang ya kan lu sama Rocky bahas juga kan di gue denger kok pas Rocky bilang kalau di regular season ya itu nggak ada pengaruhnya gimana ya lu tinggal main. Tapi kalau di game yang intensnya tinggi dan ini NBA Finals wilayah gitu, itu goaltending itu di calling aja sesuatu yang krusial untuk mental pemain dan juga untuk punggawa Spurs semuanya. Gue bukan belain OKC. Gue di sini Spurs. Tapi mereka memiliki Victor Wembanyama, harusnya itu nggak di calling. Tetap lanjut aja. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Oke, shit, kita nggak dapat callingnya. Ya udah lanjut aja. Let's go to the next play. Let it go.
Iya, harusnya, tapi memang mereka hari ini jelek aja ya. Kampret nih wasit, udah let's go move on. Technical wajar. Dia harus memprotes dan sampai dapat technical. Kenapa? Karena dia emang kena, ini emang sesuatu yang salah yang terjadi, yang dimana dia harus protes keras. Sampai dia dikasih technical. Itu wajar, apalagi untuk head coach yang dapat technicalnya. Gue udah udah kasih tanda challenge di depan muka lo nggak lihat itu. Seandainya dia tidak protes, berarti no big deal dong. Justru it's a big deal, harus lo protes. Tapi pemain harus tetap main dan mereka harus tetap move on, dan momentum itu bisa dipatahkan untuk sementara. Tapi kalau gue rasa Spurs ini cukup jago untuk bisa membangun momentum lagi seharusnya. Ya. Nah nih sebelum kita bahas Knicks yang dimana biar nggak pembahasannya nggak seputaran situ aja ya. Soal boleh gue tambah satu lagi. Gue tambah satu lagi. Boleh. Spurs ini di seri ini menunjukkan umurnya. Akhirnya gue bisa melihat umur mereka. Umur muda mereka. Kurang pengalamannya mereka. Pertama kali masuk playoff aja udah masuk ke conference final, lawan juara bertahan. Seri masuk ke game kelima. Tapi tadi berkali-kali gue lihat miss layup Mal. Layup yang dimana lo aja gue yakin bisa sih. Iya, tapi beberapa kali De'Aaron Fox miss layup inside, ada beberapa kali short jump hook nggak masuk. Itu hal-hal yang gue sih sama Rocky bilangnya kedua tim ini masih tight, masih agak belum cair gitu, masih tegang kayak tembakannya pun nggak loose gitu. Tapi yang lebih cepat loose adalah OKC. Ya walaupun sempat leading dulu Spurs. Jadi di seri ini gue harap maturity level mereka ada pelajaran yang mereka bisa ambil dari game to game. Dan gue percaya bahwa organisasi ini yang dulu gue tidak sukai, tapi sekarang ternyata hal yang gue tidak suka dari organisasi ini yang membuat gue suka tim ini sekarang adalah gue pernah denger all access-nya Mitch Johnson Mal. Teriakan dia. Bikin gue pengen langsung mencari lapangan basket. Dia bilang apa? Dia intinya gue lupa kata-kata persisnya, tapi intinya lo harus melakukan hal yang, dan pakai bahasa Inggris ya. Hal yang membosankan. Hal yang membosankan, hal yang bagi lo gak penting, hal yang kecil bukan hal yang besar, dan itulah caranya kita akan menang pertandingan ini. Do the boring, do the mundane. It's all the small things that you have to go out and do, and that's how we win this game. Rebound, box out, guard your man off the ball. Hal-hal kecil, guard the inbound pass. Forget about the highlight plays, slam dunk apa-apa. Tapi kita tahu mereka sangat mampu untuk melakukan alley-oop pass lah, hal-hal yang luar biasa. Stephen Castle bisa ngedang, bisa alley-oop ke Wemby. Tapi yang difokuskan pada pas lagi time out, lo harus ngelakuin hal yang bikin lo bosen. Jangan mikirin yang besar-besar. Mikirin yang bikin lo bosan apa? Lo harus jaga terus. Move your feet. Box out, rebound. Those are the small things that's gonna make us win this game. Dari situ Gua melihat bahwa tim ini tuh sebenarnya mentalnya belum sampai di situ. Ini sebuah proses learning curve yang sangat cepat untuk tim yang semuda ini. Terakhir lo lihat tim semuda ini udah maju ke Western Conference Final dan masih kalau kita lihat FanDuel masih agak diungguli sedikit untuk bisa menang dari game to game. Apalagi kalau mereka main di kandang. Lo pernah lihat gak sih Mal? Gue coba mikir-mikir lo. Terakhir kapan ada tim semuda ini masuk dan udah berjalan sejauh ini dan masih banyak yang bilang mereka bisa masuk ke final. Gak ada, cuma LeBron James muda aja. Itu pun dia butuh satu orang doang. Itu sendiri kan. LeBron James yang muda sendiri ya. Dan ini itu dibantai kan di final. Dibantai sweep abis. Kalau Spurs masuk ke final nih, lo berasa bakal di sweep nggak? Sama siapa Knicks? Sama Knicks sekarang. Karena saya Knicks ya saya sweep. Nggak mungkin di sweep. Gue menang pun nggak mungkin sweep kan. Iyalah nggak mungkin lah. Dan di situ kayak kita tahu lah ini LeBron gendong. Ini kita tahu ya ada Wemby tapi dia tidak harus menggendong tim ini. Tim ini harusnya bisa menang dengan permainan yang rata juga. Jadi gue harap sih learning curve ini walaupun udah sangat cepat, tapi mereka karena ini kesempatan besar banget Mal. Kalau mereka bisa membuat sejarah dan mematahkan untuk sementara dinasti yang banyak udah julukin sebagai dinastinya OKC, berjalan 1 tahun aja udah dipatahkan sama mereka. Itu good for us.
Baik untuk kita semua. Untuk kenapa? Karena tim seperti New York Knicks yang kembali ke final tidak harus ibarat kata kalau udah ada dinasti di petanya NBA untuk beberapa tahun ke depan ini, bisa dibilang banyak tim yang akan mencoba untuk menghindari era ini. Kita melihat itu dari saat lagi ada Golden State. Ya udah kita nanti aja deh, kita untuk sementara rebuild dulu. Dan nanti kita akan ngejar pas mereka udah kontrak mereka udah mau selesai dan mereka timnya udah mulai pecah. Dan itu yang kita mulai sempat menebak akan terjadi saat OKC. Wah, kedepannya mereka masih ada draft pick lagi tahun ini, tahun depan. Itu tahun ini setelah musim ini. Sampai 2031, 2032 apa? Ada 33. AJ Mitchell baru tahun kedua, kontraknya murah-murah semua. Kayak Golden State waktu ada Steph Curry dengan kontrak murah kan. Wah, mengerikan nih. Dan banyak tim mungkin akan memilih untuk ya udah kita nggak usah bersaing sekarang deh, ngapain gue spend duit gede nanti aja. Tapi dengan kalau San Antonio bisa juara atau masuk ke final minimal ngalahin OKC, ini baik untuk seluruh liga. Kenapa Mal? Karena walaupun di West mereka tetap akan jadi 2 top tim yang bersaing, yang lain akan mikir there's a chance karena ada yang bisa ngalahin OKC. Kalau ada yang bisa ngalahin OKC, kenapa kita tidak juga? Gue juga bisa ngalahin San Antonio Spurs sekali-sekali di musim reguler. Bukan hanya mereka doang. Kalau hanya satu di titik puncak itu kadang-kadang tuh jadi males mal. Iya. Kalau seandainya tidak ada LeBron, walaupun dibantai mulu di final di Cavaliers, itu pertengahan 2010-an itu bakal jadi sangat boring untuk kita ya sebagai penonton basket. Karena tim-tim lain juga banyak yang mungkin bakal lepas dan bahkan itu terjadi lah sama beberapa tim di barat. Mungkin itu akan tetap terjadi sama tim kayak Sacramento Kings atau nggak tahu lah tim-tim lain yang mana akan lepas gitu. Tapi kita juga tahu bahwa competition is good for everyone. Ya kemarin gue kan nelpon Rico, gue mau ajak nobar sama ke podcast kan. Kok lu nonton NBA gak sih, kan lu lagi sibuk banget nonton NBA? Jelas katanya, dia bilang gitu, jelas lu nonton NBA. Gue kan pendukung dinasti oke sih kalau waktu itu. Awalnya statementnya gue jelas, gue kalau datang podcast nanti gue bilang gue adalah pendukung dinasti oke sih, pokoknya oke sih harus jadi legacy dinasti, dia bilang gitu. Oh siap-siap, ntar kita cari. Tadinya mau besok karena hari ini kan Idul Adha pas kita tag. Dan tidak berarti OKC tidak akan jadi dinasti ya, gue bukan ngomong itu. Golden State pun disebutnya sekarang dinasti kan. Tapi tahun kedua mereka kalah kan. Musim jadi, yang luar biasa. Tapi habis itu menang lagi. Oke. Jadi gue nggak bilang ini bukan nggak bakal jadi dinasti. Tapi dengan ada San Antonio Spurs ini, kapan lo pernah lihat ada 2 dinasti muda atau yang 2 tim yang berpotensi dua-duanya bisa jadi dinasti di waktu yang sama? Gak pernah sih gue seumur hidup. 1 iya. Kita cukup beruntung untuk bisa lihat 2 loh sekarang. Ya era ini aja paling Magic Johnson, tapi kalau Larry Bird. Kalau gue Spurs ya. Karena era kalau tadi lu bilang kapan sih ada 2 itu ya, era Larry Bird sama Magic Johnson aja Magic Johnson dan itu mereka East West, jadi serunya mereka ketemu di final. Iya, bukan di sama satu wilayah. Dan itu lebih mirip sama Steph sama LeBron. Iya. Ya itu kayak itu Steph dan LeBron tiap tahun masuk final. Ini hanya salah satu yang bisa masuk ke final tiap tahun mal. Iya. Belum ada Doncic. Bener. Indonesia 2 matahari sih. Nggak, tapi ya gitu ya. Tadi lu soal small details yang lu bilang tadi sama ini sedikit sebelum bahas New York Knicks bahas De'Aaron Fox tipis. Gue kan seperti yang gue bilang, gue kan lagi denger Zenlo podcast kan. Terus ada podcast sama Martin Scorsese. Kalau yang nggak tahu, itu sutradara film ya, sutradara filmnya Taksi. Ada tuh yang nggak tahu. Martin Scorsese, legend bro. Wolf of Wall Street, gila. Dia sama Leonardo DiCaprio. Dia main peran di depan layar di Outcome, filmnya Keanu Reeves di Apple TV. Iya. Di film itu Killers of the Flower Moon juga dia terakhirnya keluar. Kocak. Kan. Nah tapi si Martin Scorsese bilang small details make difference. Maksudnya kita tuh selalu melupakan soal small details. Kita tuh selalu projectionnya tuh selalu yang big details. Ini gede, ini harus kamera harus besar. Padahal sebenarnya kesuksesan orang tuh dari small detailsnya lu perhatiin. Justru itu yang kita nggak pernah lihat. Karena kan kalau bahasa Indonesia tuh peribahasa gajah di pelupuk mata lebih kelihatan. Tapi ada gitu-gitu itu peribahasa. Suka ada peribahasa yang jujur Paul nggak tahu tuh peribahasa gitu tuh. Tapi ada tuh gajah di seberang mata lebih kelihatan, tapi semut di pelip nggak kelihatan gitu. Kan ada peribahasanya ada tuh Paul. Nah intinya adalah Martin Scorsese aja mention soal small details. Nah kembali lagi soal Spurs tadi, dan itu bermanfaat buat kehidupan kita guys ya. Tapi kalau balik lagi ke Spurs,
hal itu tidak dilakukan kan, makanya kadang offensive rebound Hartenstein dapat karena mereka melupakan small details itu bahwa box out itu sepenting itu ternyata, atau ini nggak usah diambil foul nggak penting ternyata ya kayak gitu, tipis aja sih. Nah ini De'Aaron Fox sama Dylan Harper, waktu gua nobar game 3 sama Iril, kan De'Aaron Fox main pertama kali Paul, setelah dia cedera kemarin-kemarin kan ankle dan masih sakit juga ankle-nya dia. Cuma di situ Iril tuh selalu bilang Spurs berani juga ya di game ketiga masukin De'Aaron Fox yang dimana dia baru kembali lagi setelah ankle injury dengan posisi tensi tinggi banget di game ini. Maksudnya bukan pertandingan di mana Dylan Harper game 1 game 2 cukup bagus gitu. Masih pincang lagi. Tadi kelihatan agak sedikit. Dan game 3 juga sempat ke belakang lagi tapi main lagi kan gitu. Nah, berani juga ya Spurs masukin De'Aaron Fox ya. Terus gue bilang, ya mungkin kalau Dylan Harper terus yang dalam terkutip diperkosa gitu ya. Maksud bahasanya jelek banget sih ya Allah. Apa ya Dylan Harper diperas. Nah, Dylan Harper diperas terus. Jauh gila dua kata itu. Ya maksudnya diperas lah gitu. Maksudnya energinya tuh dihabiskan dikuras gitu sama Mitch. Jauh banget. Oh, iya. Johnson. Sama tuh kata. Jujur ini tipis dikit. Tadi kan Rocky Padilla suka salah nama kan. Bukan cuma gue ternyata yang suka salah nama. Salah nama ya dia. Rocky itu selalu bilang, jadi Keldon Johnson maksud saya Mitch Johnson. Jadi karena nama sama-sama kan gue tim Thibodeau, Tom Thibodeau salah juga kan karena sama-sama aja kan. Nah jadi kan terus Iril bilang, iya tapi kalau gue jadi sih gue lebih takut Dylan Harper yang main terus sih daripada De'Aaron Fox backup aja gak usah starting line. Gue gak percaya sama yang Iril ngomong ya. Dia suka De'Aaron Fox main. Cywar tuh itu. Karena dia lebih masukin terus. Iril Cywar tuh jangan percaya sama Iril. Masukin terus gitu karena fans OKC berat tuh. Ketika jangan lu percaya. Ketika di Fox main Paul memang ada nggak penurunan signifikan, enggak lah Dylan Harper still being Dylan Harper gitu. Tapi ada perbedaan di mana ketika game 1 game 2 itu walaupun game 2 tetap kalah ya Spurs, tapi Dylan Harper tuh cukup ngegendong tim ini gitu. Nah, ini ketika ada De'Aaron Fox main kayak ada kehilangan nih sosok Dylan Harper-nya nih Paul. Oke. Itu ada istilah pakai bahasa Inggris sih. Oh, ada bukan gak jadi pelupuk mata. Lebih kelihatan. Wolf in sheep's clothing. Oke. Jadi serigala di dalam tapi pakai baju domba. Atau in this case OKC fan in analyst atau podcaster clothing. Jangan percaya sama Iril. Dia maunya Dylan Harper yang main. Pemain rookie saja ini masukin, jangan masukin pemainnya. Ya gini. Dua-duanya nggak sehat. Ya. Tidak jadi alasan karena tidak ada J-Dub. Ya. OKC sudah terbukti bisa menang tanpa J-Dub untuk sebagian besar musim ini. Ya. Dan seandainya Spurs ingin menunjukkan bahwa mereka layak untuk mewakili wilayah barat di final dan mengalahkan OKC, mereka harus bisa main dengan De'Aaron Fox ataupun Dylan Harper. Kalau dua-duanya tidak ada dan Stephon Castle yang harus menjadi main ball handler, itu menurut gue sedikit kesulitan. Tugasnya nggak fair lah, nggak adil. Tapi kalau ada salah satu dari mereka berdua atau dua-duanya ada tapi nggak 100%, ya wajar, ini playoff dan udah late round. Nggak ada tim yang sehat kok. Jadi ini wajar aja. By the way, akan ada juara Filipina di musim ini. Waduh. Akan ada either Jordan Clarkson, Jared McCain atau Dylan Harper. Salah satu dari tiga itu akan menjadi juara. Jadi Filipina, selamat kalian mendapat satu juara NBA hari ini. Gue bilang ke si Iril. Iril nggak tahu ternyata Dylan Harper ngambil ke warga negara Filipina. Nah itu kan Filipina. Hah? Terus kata Iril, emang iya? Lah, gue masa kagak tahu sih Iril, kata. Iya gak tahu dah. Iya kan karena dia ikut mamanya. Dia sesayang itu sama mamanya. Walaupun bokapnya Ron Harper, tapi dia ngambil kewarganegaraan Filipina karena sama mamanya nih dimasakin makanan Filipina lah pas segala macam. Terus gue bercanda gini, ya kita lihat aja nanti Derek Michael jaga Dylan Harper. Gue bilang gitu. Bentar lagi juga kalau kita lihat Asian Games atau SEA Games, jangan Dylan Harper main nih. Gue bilang kayak gitu. Gila, starting lineup mereka ada Jared McCain, Jordan Clarkson, NBA champ. Enggak ya. And of course the NBA champion 2026, Dylan Harper. Itu ada Jordan Clarkson enggak? Gitu ya. Jadi tipis aja. Nah, ini kan karena kita udah nyebut jalan sebelum kita udahan Jordan Clarkson tadi soal Knicks nih tipis aja.
Kalau Knicks kalau sweep udah pasti lah ya, maksudnya kita udah bahas juga bahwa di game pertama leading terus di comeback itu ya udah itu mah udah hancur mentalnya, terus mereka juga nggak ada semangat juang. Evan Mobley yang harusnya main bagus tapi nggak ngapa-ngapain juga. Menurut lu untuk Cavs ini Paul musim depan apakah cuci gudang atau masih ngomongin Cavaliers? Ya tipis aja Paul. Udahlah. Cuci gudang nggak? Evan Mobley buang gitu atau Darius Garland balikin lagi? Ini statement yang tidak akan bisa dibuktikan, jadi terserah lo mau percaya atau enggak. Gua merasa Detroit Pistons akan membuat seri yang lebih seru. Seandainya mereka yang ketemu sama New York Knicks. Ya ketimbang ini Cleveland Cavaliers ya. Disapu ya. Bisa buset Knicks bener-bener ngingetin kita sama Lakers zaman ketemu Iverson. Nggak berarti Detroit bakal menang, tapi lebih alot. Sudah sangat predictable apa yang terjadi sama James Harden di seri ini. Sorry Kajo, tapi ya udahlah, it is what it is. Kita sampai mau dibahas aja males, kayak masa kita masih bahas ini di tahun ke berapa belasnya yang dia main. Tetap aja ini yang terjadi sama dia di sebuah playoff. Jadi tidak bisa dialurkan. Pemain kedua nggak bisa mal. Pemain ketiga pun bisa. Ya pemain ketiga oke lah, nggak bisa top 2 players lagi sih. Iya. Jadi bisa lo bilang Donovan Mitchell sama James Harden nggak bisa. Nggak bisa udah. Evan Mobley nggak main cukup baik di seri ini. Kan Donovan Mitchell sama Kenny Atkinson tetap dua itu ya. Tapi ya itu ya. Memang ya tadi kemarin ada yang mention aja Bang, bahas Cavs sih tahun depan ini bakal Donovan Mitchell akan pindah. Menurut lu gitu ya? Nggak tahu, tebakan gue aja. Peduli. Ngapain lu di situ? Udah pindah aja. Pindah lagi ya berarti. Selainnya emang timnya akan melakukan sesuatu yang untuk memperbaiki. Karena apakah mereka better daripada Pistons? Gua rasa enggak. Walaupun mereka maju lebih jauh ya di playoff ini. Tapi itu karena pengalaman doang aja Pistons, muda pengalaman. Iya. Tapi gue merasa tim Pistons ini udah lebih bagus daripada Cavaliers. Boston udah lebih bagus dari Cavaliers. Tapi kalau Indiana Pacers balik, Haliburton balik, Pistons tetap ada ini nggak taringnya nggak musim depan Paul? Kalau Haliburton balik atau Giannis udah tidak toksik? Enggak, yang gue ngerasa bakal mengancam adalah Toronto. Iya Toronto akan kalau lo ngomongin Cavaliers, iya gue yakin tahun depan Toronto akan lebih bagus daripada Cavaliers sih. Oke. Gue ngerasa ini adalah tanda yang buruk untuk Cavaliers, cara mereka menyelesaikan playoff ini. Yes, mereka maju cukup jauh, tapi membutuhkan game 7 kan dua-duanya. Gue ngerasa cukup hoki sih mereka bisa maju ke conference finals juga. Iya. Dan kelihatan buntutnya baru kelihatan saat ketemu New York Knicks. Iya, hancur semuanya ya. Jadi memang lo ngerasa kalau Knicks ketemu Detroit ataupun Boston atau ya Boston deh, kita anggap Boston atau Detroit. Oke. Bisa nggak mereka menang satu game lawan Knicks? Bisa, satu game bisa. Okay. Boston mah bisa. Jadi banget. Jadi nggak ke sweep kan? Nggak akan sweep ya. Ya bisa banget kalau Boston yang masuk. First round sweep atau second round sweep oke lah. Tapi conference finals lu di sweep. Anjir. Kapan di sweepnya penting loh ya. Iya. Kapan di sweepnya itu penting. Dia di first round di sweep seed 1 lawan seed 8 gitu, itu hal yang kita expect lah. Tapi ini ya walaupun ini peringkat 3-4 ya di timur, tapi tetap aja ini conference finals man. Lu udah menang 2 game 7, mental lu harusnya udah sekuat itu, lewati 2 kali game 7. Iya. Di sweep. Tapi emang Knicks sih beda sih ya, maksudnya Knicks jujur jago. Lu kan doyan nonton dokumenter ya Paul ya. Gue nyaranin lu nonton dokumenter AC Milan sama Liverpool. Gue selalu nih di podcast selalu bahas ini nih. Karena ini tuh yang menggambarkan Knicks dan juga OKC sekarang. Kalau OKC yang masuk final ya. Jadi kan kalau bener konspirasinya keceplosan lo kan. Keceplosan bilang ini menggambarkan Knicks sama OKC. Seandainya Knicks. Seandainya. Ini kan kalau komparasinya sama Milan sama Liverpool ini ya. Jadi Milan ini ceritanya adalah waktu itu Liverpool ini sama seperti Knicks lah dalam tanda kutip, dia itu berjuang untuk bisa masuk ke final walaupun sekarang Knicks kan sweep ya, tapi posisinya itu tidak diunggulkan lah gitu ketimbang West. Nah AC Milan di situ adalah top tim terbaik dunia saat itu dan Liverpool tuh bilang bahwa kita ketemu kemarin tuh lawannya masih nggak terlalu sulit. Ini sekarang gue ketemu AC Milan dan AC Milan the best in the world ini right now. Champions League final yang mereka menang. Nah di halftime Paul,
Itu mereka kalah 3-0 Paul Liverpool. Dan itu mereka di locker room hening terus berantem. Lu harusnya jaga ini, berantem gitu-gitu sampai si pelatihnya Rafael Benitez nyuruh ada beberapa orang yang disuruh mandi supaya ini pikirannya tenang gitu. Cooling down dikit. Iya, mandi deh. Nanti lu pakai jersey lagi, main lagi gitu. Sampai suruh mandi. Saking chaosnya. Halftime final Liga Champions kalah 3-0 Paul. Itu mah udah pasti nggak akan ke comeback. Terus mereka selesai, ya udah kita masih ada 45 menit kedua, kita jalan aja ke lapangan, udah apapun yang terjadi, udahlah kalau bahasanya Islamnya hablumillallah aja lah, udah hajar aja udah. Jalan mereka dari tunnel, pas di tunnel dia keluar Paul. Mereka kaget, dikira fansnya Liverpool itu kan banyak banget yang ke Istanbul karena ini udah 20 tahunan lebih tidak pernah ke final Liga Champions kan, 20 berapa lah, sama kayak kasusnya ini Knicks ini. Pokoknya udah puluhan tahun tidak pernah datang ke final, tidak pernah masuk final Liga Champions. Dari tunnel mereka pikir ya udah kalau fans kita pulang enggak apa-apa, kita mengecewakan 3-0 anjing halftime. Keluar mereka langsung dari tunnel kedengaran mereka nyanyi You Will Never Walk Alone. Satu stadion yang dimana Istanbul ini mungkin fans Milan tuh cuma satu sisi, sisanya semuanya fansnya Liverpool semua. Itu Steven Gerrard cerita sama Carragher tuh, Jamie Carragher kayak merinding katanya dia bilang. Karena kaget mereka begitu keluar, mereka nyanyi You Will Never Walk Alone senyaring itu, dan mereka merasa Istanbul Turki itu semuanya fans Liverpool. Itu tuh ngasih energi segitunya untuk Steven Gerrard. Mereka aja gak pulang, masa kita nyerah sih gitu. Fans kita aja gak nyerah gitu. Nah itu penggambarannya. Oke sih itu kayak Milan itu. Skor akhir berapa? 3-3 dan adu penalti menang Liverpool, juara mereka. 3-3 dikejar 3-3 gitu. Nah, dan juara. Habis itu dibalikin lagi sama AC Milan 2007 juara. Harus ada dokumenternya Netflix ya, biar imbang dong. Ini mah dokumenter Liverpool doang, curang lo. Milannya juga dong kan 2007 ketemu lagi menang. Anjir kayak Celtics Lakers aja. Celtics menang dulu kan dibalikin perspektif Lakers. Mal. Kita ngambil sejarah, kita ngambil cuplikan di mana dulu. Iya, ini kalau Liverpool dulu nih POV-nya, nanti POV-nya Milan juga dong kan dibalikin sama Milan 2007. Nah, terus habis itu tuh gue bilang itu menggambarkan Knicks sama OKC sekarang. Kalau OKC yang masuk final ya, dimana OKC adalah ya lu tau lah mereka the best team in the world right now. Mungkin lu gak setuju, tapi ya secara gak langsung ya itulah OKC sekarang gitu. Dan itu AC Milan menurut gue. Knicks ini seperti Liverpool yang dimana mungkin kalau secara skill mereka kalah mungkin dari AC Milan kalau Liverpool tadi, tapi setidaknya mereka punya daya juang Paul. Nah kalau kekeluarganya OKC itu ya as a team ini mereka bagi-bagi jam tangan, mereka apa segala macam, mereka tadi yang kita bilang kalau ada interview semua ngeblend, ketawa-ketawa bareng, itu kebersamaan as a unit, as a team. Kalau Knicks ini beda cerita, as a unitnya satu Madison Square Garden Paul, sampai yang di luar-luar itu yang sampai chaos, sampai polisi harus sudah standby dari sekarang gitu-gitu. Timothy Chalamet datang terus sampai dia skip Met Gala gitu. Ben Stiller selalu hadir di situ. Ted Lasso itu siapa sih nama aslinya? Pokoknya hadir di situ. Ya kan ada Ted Lasso kan sama Jason Sudeikis sama Batman. Jadi ada di situ. Batman. Jason Bateman. Oh ya Batman. Maaf guys. Robin nih ikut nggak? Iya itu dia. Maaf ya. Nah tapi intinya mereka semua ada di situ lah, keluarga. Yang Sprewell ada di situ, semua legend-legendnya hadir di situ. Jadi kebersamaannya tuh as a unitnya tuh sama semuanya, sama fanbase-nya. Nah itu sama kayak Liverpool ketika mereka nyanyi You Will Never Walk Alone itu ngasih energi tambahan sama Knicks ini. Makanya gue nggak heran mereka bisa sapu bersih segitu gilanya, Paul. Kalau gue boleh nambah. Iya. Gue boleh, terutama OKC. Ya. Ini statementnya ya. Ya. Mereka tetap the best team in the world. Kenapa? Karena mereka juara bertahan. Iya pasti. Sampai mereka terkalahkan, mereka tetap the best team in the world. Ya. Sayang sekali image mereka dan skill yang mereka memiliki sering ternoda dengan kontroversi yang terjadi dari calling wasit atau yang tidak di calling dan hal-hal lain. Jadi tetap the best team. Tapi the best team of the future untuk gue adalah tetap San Antonio Spurs. Karena X factor-nya adalah mereka memiliki Victor Wembanyama, seorang manusia yang gue tidak pernah melihat, mungkin yang cukup tua yang udah pernah nonton Will Chamberlain merasakan ini pas pertama kali ngelihat dia masuk sebagai rookie. Gue tidak pernah mengalami itu. Jadi ini gue mengalami Shaquille O'Neal di draft dari LSU. Gue mengalami LeBron James. Gue nonton di era early days-nya Michael Jordan. Gue tidak pernah melihat manusia seperti ini main di 3 musim pertamanya. Dan gue ngerasa ini adalah gak akan ada jawaban untuk pemain ini. Yang bisa menghentikan adalah dia sendiri. Dan sekarang udah terbangun tim yang sangat jago.
tim paling jago di mata gue ya. Again ini terserah kali apa kalau kata si Panji kepercayaan. Ini menurut kepercayaan saya. San Antonio Spurs akan menjadi team of the future, the best team. Tapi in the meantime, chemistry yang paling baik adalah di New York Knicks. Gue lebih percaya sama chemistry dan bonding, sindir-sindiran. Kenapa? Mungkin karena gue punya temen yang kayak gitu. Gue semakin deket sama seseorang, gue semakin bisa nyindir-nyindir. Kayak misalnya gue celak lo salah sebut nama gitu. Itu karena gue cukup nyaman sama lo mal. Tapi kalau gue belum terlalu deket, terlalu kenal, gue mungkin sedikit lebih kaku atau lebih hati-hati. Kita melihat kan Jalen Brunson sama Josh Hart seperti apa. Lagi press conference yang satu makan chicken wings. Pas Jalen Brunson dapat dinobatkan Eastern Conference Player of the Year, Eastern Conference Player, the Larry Bird Trophy. Si Josh Hart ini diusir-usir. Itu not for show. Itu emang mereka kayak gitu. Emang ditunjukin mau di publik. Gue yakin kalau mereka nongkrong atau lagi main PS pun kayak gitu. Emang itu hubungan yang lebih bagi gue organic, natural. Mereka sekolah bareng dulu. Ini hal yang menurut gue tidak bisa digantikan. Ini tidak bisa lo bangun saat mereka profesional. Lo ingat kan sahabat lo di sekolah. Gue yakin teman-teman yang punya sahabat dari sekolah. Seberapa dekat sampai sekarang pun lo mungkin reuni atau apa. Itu adalah sebuah bond yang tidak bisa dipecahkan. Itu lebih organik di mata gue dibandingkan chemistry yang ada di OKC. Yang dimana mereka harus ada di interview di belakangnya untuk menunjukkan kebersamaan. Seems a little bit cringe. Nggak cringe tapi. Apa yang ada yang pernah sebut ini tentang dan kita ngomong politik sedikit. Kang Deddy. Gubernurnya. Oh ini Jawa Barat KDM. Katanya. Jadi ada yang dukung banget kan. Tapi ada yang gue bilang dia performance. Inilah intinya. Jiwa tampilnya besar. Demi image-nya dan kebaikannya. Dan itu yang performatif kata-katanya. Sedikit performatif. Dan gak berarti dia tidak melakukan hal yang baik. Tapi alasan apa dia melakukan hal yang baik itu. Nah yang itu kata-kata yang tepat kalau gue melihat interviewnya OKC, penerimaannya MVP, memberikan jam tangan yang harus di-post semuanya rame-rame di social media di-post. Seems sedikit manufactured atau performatif untuk gue. Gue lebih suka melihat hubungan yang lebih organik aja. Karena gue percaya bahwa ini orang-orang yang sekolah bareng. Jadi gue tahu ini tidak dibikin-bikin. Bahkan mereka ya kelihatanlah sangat cair. Gue lebih percaya bahwa Jalen Brunson perpanjang kontrak, tolong di Google berapa yang dia perpanjang untuk 4 tahun. Pendek ya, kecil? Kecil uangnya. Kenapa? Dia pengen tim ini bisa mendapatkan pemain-pemain bagus lain. Demi itu dia kekurangan kontraknya senilai $115 juta. Sorry kalau salah tapi sekitar segituan. Untuk beberapa tahun ke depan ini, 3 atau 4 tahun ke depan ini $115 juta di bawah apa yang dia bisa dapat sebenarnya. Ini feels real, kayak New York Knicks ini bisa jadi tim yang sangat bahaya karena leadernya aja segenerous itu dan hubungan dia sama tim rekan setimnya baik. Kita akan tahu kata-kata gue benar atau enggak nanti kalau kontrak-kontrak OKC udah mulai mahal. Apakah mereka akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lihat di New York Knicks sama Jalen Brunson yang melakukan extension jauh di depan jadwal yang seharusnya, atau nanti ke depannya lama-lama pemain yang gue harusnya dibayar mahal. Gue Jalen Williams, gue All Star, lu nggak mau bayar gue, kita udah lewati tax bracket nomor 1, gue ditawarin tim lain, gue mau pindah. Atau AJ Mitchell, ya sekarang tahun kedua kontraknya gue murah, tapi sekarang kalau gue ditawarin max kontrak, lu udah ada Shea, lu udah ada J-Dub, udah kemahalan nih semua, Chet Holmgren, ya gue akan pindah ke tim lain. Mana ini? Ayo Milwaukee Bucks kayak Boston siapa gitu. Ngerti kan maksud gue? Iya. Sekarang sih lo pada bro-broan dan rangkul-rangkulan. Gimana 3 tahun dari sekarang mereka mungkin udah juara 2 kali lagi. Tapi setelah itu justru karena kesuksesan mereka, jiwa gritnya keluar, keserakahan bukan keluar. Tapi itu wajar Mal. Iya. Kalau lu jadi mereka, lu bisa ngelakuin hal yang sama juga. Iya, gue sih pasti. Iya. Kalau gue jadi AJ Mitchell dan kitanya jadi OKC, gue 2 tahun lagi sama mereka nih, 2 kali juara lagi, kita tripit gitu.
Dan gue jadi sebagian besar dari situ. Gue playoff performer. Gue minta max contract sih. Kenapa? Karena karir lo sebagai pemain basket cuma max belasan tahun. Bukan kita bisa kerja sampai umur 60. Ini professional karir mereka, max contract ini lo harus ambil. Jadi gue gak bakal kayak, ya tapi you're my bro, Shay, lo kasih gue jam tangan segala, gue udah deh nggak apa-apa gue potong gaji. Gue yakin itu nggak akan terjadi. Lu aja ketawa kan sekarang. Kebayang nggak kayak ini semua tiba-tiba Chet Holmgren yang gue nggak mau ambil kontrak gede deh, gue maunya kita core kita tetap bersama dan kita bisa tarik lagi pemain yang lebih jago lagi untuk gue. Enggak sih Mal. Kenapa? Karena kesuksesan yang membuat bonding ini jadi kuat. Dan kesuksesan ini yang akan memecahkannya. Kenapa? Karena kesuksesan mereka akan secara individu mendapatkan mereka tawaran-tawaran yang menarik dari tim lain juga. Dan seandainya itu terjadi, pilihan mereka adalah either gue stay atau gue bisa menjadi leader di tim lain atau pemain terbaik atau kedua terbaik di tim lain, punya tim sendiri. Emang sekarang gue ngomong ini kayak gak mungkin lah OKC emang sekompak itu. Kita lihat seandainya itu terjadi, tolong dicatat tanggal ini. Sekarang gue pengen tarik klip ini untuk kita sebut pemain ini cabut. Akhirnya. Even lo tanya Iril atau Reinhardt pun gue yakin mereka tahu di kedepannya mereka nggak bisa keep semua pemain ini. Pasti ada beberapa core pemain yang lo harus keep dan lo harus tetap membangun tim ini. That's why harus ada seorang kayak Sam Presti sebagai di front office untuk bisa tetap bertahan mereka di atas dengan personel yang mereka tahu akan harus dilepaskan seandainya mereka menang kejuaraan lagi. Jadi ini menarik aja. Gue melihat dua chemistry yang beda aja. Chemistry yang ini sedikit performatif dan manufactured karena kemenangan mereka. Dan yang gue lihat lebih mirip kayak New York Knicks adalah di San Antonio Spurs. That's why kenapa gue suka San Antonio Spurs. Ya, dan gue suka yang Carter Bryant hampir nangis kelihatan karena disemprot sama Mitch Johnson. Karena turnover dimarahin loh. Padahal mereka leading jauh dimarahin kayak udah mau nangis. Dirangkul. Persahabatan tuh bukan mementingkan saat kalian lagi seneng-seneng. Tapi buat gue persahabatan yang kuat itu justru pas lagi pahit-pahitnya. Dimana dia kayak mau nangis, dia sebagai rookie disamperin sama Wemby, dia ngomongin sesuatu, dirangkul. Gue gak tahu, dia bilang udah. Dan dia hari ini slam dunk in the lane, 2 hands, dikasih menit main sama Mitch Johnson di first quarter. Step up gitu. Ini chemistry yang gue harap, yang bikin gue seneng banget nonton tim ini tuh. Gak ada yang juga fake gitu, gak ada yang palsu. Next juga udah mulai collect, udah mulai main tuh. Jujur, gue suka Knicks dan gue bukan suka Jalen Brunson karena style of play-nya doang Mal. Tapi yang bikin gue suka adalah chemistry dia sama Josh Hart sama OG Anunoby, obviously favorite player gue dari Toronto Raptors juga. Tapi chemistry antara Mikal Bridges itu yang Nova Knicks ini bikin gue sangat enjoy nonton New York Knicks. Jadi gue harap banget lihat Spurs di Knicks di final. Kalau Sam Presti itu sekarang tuh kayak Oppenheimer gitu. Dia nyiptain bom atom. Katanya wah ini kalau meledak nih bom atom nih tinggal nunggu meledak aja nih. Nah itu OKC-nya tuh. Ini meledak gimana yang ngancurin itu tim ini atau enggak? Emang itu peraturan NBA sudah didesain untuk supaya tim tidak akan bisa ada tim kayak OKC tapi tidak akan bisa terus-terusan kayak gini. Nanti akan ada kontrak, that's why ada first apron, second apron. Nanti pasti akan ada tawaran menarik untuk memecahkan tim ini dan seberapa pintar untuk mereka ngulik role players-nya dan yang siapa yang akan di-trade keluar dan siapa yang masuk. Jendela kemenangan mereka untuk kejuaraan akan diprediksi untuk berapa lama. Itu hal semua nanti harus dipertimbangkan. Tapi believe me, tim yang lo lihat pada rangkul-rangkulan di akhir setiap pertandingan ini tidak akan sama nanti beberapa musim ke depan. Dan believe me guys, gue melihat logo Lakers di dada J-Dub. Mau lo J-Dub. J-Dub ngomong aja sih, makanya kalau nanti oke lah dia keren banget yang Adidas dia itu yang Adidas Dub apa sih yang gitu, keren banget itu. Dia udah ada Hollywood materials gitu. J-Dub, gue ngerasanya gitu ya. Dengan tinggal pakai nomor 24 aja di Lakers itu nggak mungkin sih, nggak mungkin dikasih juga. Nggak mungkin dikasih. Nggak, tapi memang gue AJ Mitchell mau gue. AJ Mitchell mau ya. J-Dub mau sih J-Dub. Ini aja gitu kita udah dipretelin. Dari awal kita udah mati ambil
McCain kayaknya nih oke nih joget-joget di Hollywood nih. Aduh. Udah jangan ya Jorit McCain jangan. Udah J-Dub kalau gua mau. Enggak tapi kemarin nih Paul ya. Ini kan misalkan sebelum udah nih ya. Misalkan Knicks masuk final kan. Oke sih masuk final. Berarti kan secara gak langsung kan lu mendukung Knicks dong untuk bisa ngalahin oke sih ya di dalam hati. Nggak nonton gue. Ya enggak, tapi kan lu pasti pengen. Enggak, gue harus nonton, gue siaran. Iya, misalkan nih Paul. Ini pertanyaan netizen nih Paul sebelum udahan. Okay. Misalkan nih Paul. Ternyata Jalen Brunson dengan jiwa sedekahnya dia itu dan being grateful, maksudnya merasa bersyukur dengan apa yang dia punya, itu dikasih Tuhan, itu menurut Tuhan sesuatu yang baik gitu ya. Terus dikasih kemenangan juara NBA 2026. Menang serinya. Atas OKC. Misalkan ini kan gue misalkan aja. Atas OKC. Berapa game? 7 games. 7 game series. Ya. Jalen Brunson. MVP. Finals MVP. Gue minta foto lah. Nah itu dia. Aku mau nanya.